Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah mari kita berdoa, minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk ada lagi di sekitar firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan curahkan bagi kami, sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu ini. Bapa di surga, Engkau juga menolong hamba-Mu, agar di dalam Roh Kudus-Mu, hamba dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini bagi pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal 2 pada ayatnya yang ke-20. Daniel pasal 2 pada ayatnya yang ke-20. Baik, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Yang sedang membuka Alkitab dapat melihat pada Alkitabnya masing-masing atau kita sama-sama membaca. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tema kita dari pembacaan kita hari ini yaitu hikmat hanya ada pada Allah. Hikmat hanya ada pada Allah. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa kita sama tahu siapa itu Daniel. Nah, Daniel ini adalah seorang pemuda Israel yang juga ikut diangkut dalam pembuangan ke Babel. Namun Daniel ini bukan pemuda yang biasa-biasa saja, tetapi dia adalah pemuda yang luar biasa. Dia memiliki kecakapan yang khusus, kepandaian, bahkan kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, Daniel ini juga bersama teman-temannya, yaitu Hanaya, Misael, dan Asyaria. Nah, mereka adalah pemuda-pemuda yang disertai oleh Allah, sehingga diberikan kepada mereka pengetahuan, kepandaian, dan hikmat. Itu bisa kita baca pada Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-17. Nah, pembacaan ini merupakan bagian di mana Raja Nebukadnezar di dalam mimpinya dia berusaha untuk mencari orang-orang yang bijaksana di Babel untuk mengartikan apa yang menjadi mimpi raja itu. Namun dari semua orang bijaksana di Babel itu tidak ada yang sanggup mengartikan mimpi raja itu. Nah, sehingga raja masih terus mencari siapa gerangan yang dapat bisa mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar ini. Nah, ketika Daniel mengetahui hal itu, Daniel berdoa kepada Tuhan Allah, bermohon agar Tuhan Allah memberi hikmat kepadanya, memberi pengetahuan kepadanya, memberi kebijaksanaan kepadanya untuk dapat mengartikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar tadi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, apa yang diinginkan oleh Daniel dikabulkan oleh Allah. Allah memberikan hikmat bagi Daniel untuk mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Ketika Daniel dengan pertolongan dari Allah, pertolongan dari Tuhan,
dapat mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar ini, membuat Raja Nebukadnezar ini sangat menyukai Daniel sehingga diberikan jabatan yang penting di Babel. Bapak Ibu Saudara, bukan main, alangkah sukacitanya Daniel ketika diberikan jabatan penting di Babel. Apalagi dia seorang Israel, orang asing di Babel. Sehingga ini membuat satu sukacita besar bagi diri Daniel. Bukan berarti dia diberikan jabatan di Babel terus dia lupa kepada Allah. Tetapi dengan jabatan itu Daniel tidak terpengaruh dengan hal-hal yang ada di Babel. Daniel tetap berpegang teguh kepada Allah. Nah, dari bagian kisah Daniel ini, Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya, kita semua belajar bahwa yang pertama, jika kita mau memiliki hikmat yang dari Allah, maka hidup yang diterapkan harus sepadan dengan kehendak Allah. Bukan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Artinya hidup yang sesuai dengan kehendak kita sendiri atau kemauan kita sendiri. Nah, jika kita mau memiliki hikmat dari Allah, maka hidup kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menyadari sungguh bahwa hikmat hanyalah milik Allah, sehingga segala sesuatu harus memohon pertolongan Allah dalam menghadapi persoalan, bukan langsung bertindak sesuai kehendak hati kita. Jadi ketika kita memohon hikmat dari Allah, jangan kita bertindak sesuai dengan kehendak hati kita. Tetapi bagaimana, mari kita memberi diri kepada Allah di dalam hikmatnya untuk menuntun Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk bagaimana kita bertindak di dalam kehidupan ini. Hal yang ketiga dari kedua hal tersebut di atas, setelah kita lakukan, maka bagaimana kita melihat Allah menyatakan kemuliaannya kepada kita. Ia memberikan kita lebih dari yang lain atau lebih dari yang kita pikirkan. Kita ingat bahwa segala sesuatu di muka bumi ini yang kita miliki, bahwa sesungguhnya itu telah disediakan Allah bagi kita sekalian. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara dan saya, dari ketiga hal ini kita belajar bahwa bagaimanapun kehidupan yang kita jalani, di tengah berbagai pergumulan, persoalan yang kita alami, janganlah kita berusaha untuk menyelesaikan dengan cara kita. Tetapi bagaimana kita mau melihat bahwa kita mau untuk meminta hikmat yang dari Allah. Artinya bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya, kita belajar untuk melihat kehidupan Daniel. Bahwa walaupun di tengah-tengah bangsa Babel, di tengah berbagai pengaruh-pengaruh kekafiran, tetapi Daniel tetap berpegang kepada kehendak Allah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa di sini kita belajar bahwa hikmat itu hanya ada pada Allah. Untuk itu mari kita meminta hikmat itu hanya kepada Allah. Dan untuk memperoleh hikmat itu, kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan segala kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di surga, karena kami diingatkan melalui kisah Daniel, di mana ia melakukan hidup yang berkenan kepada Allah, sehingga kepintaran, kebijaksanaan, bahkan hikmat Allah beri kepada Daniel. Tuhan Bapa di surga,
Di tengah situasi dunia yang kami hadapi akhir-akhir ini, di tengah kesulitan, di tengah pandemik ini, kami belajar untuk meminta hikmat kepada Allah untuk menjalani seluruh kehidupan ini. Roh Kudus tolong kami untuk tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya, bahkan kami dikuatkan di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, di dalam menjalani hidup ini. Sehingga hikmat itu Engkau beri bagi kami untuk menyelesaikan setiap gumul yang kami hadapi, bahkan untuk mengambil keputusan di dalam hidup ini, untuk apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati channel Klavos Sukacita dalam terus mewartakan kebenaran firman Tuhan melalui channel ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.